Bahkan kemudian wilayah-wilayah orang Sunda yang menghubungkan mereka dengan dunia luar itu diambil alih oleh kerajaan-kerajaan Jawa, khususnya dalam hal ini Demak. Bayangkan Baraya, kerajaan Demak itu ada di Jawa Tengah, tetapi kemudian dia mengambil Cirebon, kemudian mengambil Sunda Kelapa, dan mengambil Banten, wilayah-wilayah yang semula dikuasai dan diklaim oleh orang-orang Sunda. Sehingga praktis sejak saat itu orang-orang Sunda tidak memiliki akses keluar dan hanya ngulibek di wilayah Priangan. Jadi kalau Baraya lihat, ini wilayah Sunda itu seperti ini. Nah, sedangkan wilayah Priangan itu wilayah yang pegunungan-pegunungan seperti ini. Jadi orang-orang Sunda itu adalah orang-orang gunung. Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab sekaligus menjadi akibat bagi karakter orang Sunda dan orang Jawa yang seperti kita kenal sekarang. Orang Sunda itu tinggal di pegunungan, dan pegunungan ini bukan sembarangan pegunungan, ini adalah pegunungan paling subur di Nusantara. Jadi kalau kita lihat Nusantara itu adalah wilayah yang sangat subur. Tetapi di antara semua pulau-pulau yang sangat subur di Nusantara itu, yang paling subur itu adalah tanah Jawa. Dan kalau kita lihat juga tanah Jawa, maka di antara semua wilayah tanah Jawa yang paling subur itu adalah tanah Priangan. Nah, kenapa seperti itu? Karena konsentrasi gunung apinya paling banyak. Jadi di sana itu tanahnya hampir sepenuhnya adalah tanah vulkanis yang sangat subur dan kaya akan mineral. Nah, karena kondisinya bergunung-gunung juga, maka gunung-gunung itu kan menangkap air hujan. Udah mah Indonesia itu daerah tropis yang kaya akan hujan, penangkapannya di wilayah yang bergunung-gunung itu pula. Maka selain subur, tanah Sunda juga adalah tanah yang akan kaya akan air. Baraya tidak akan bisa menjauh dari sungai atau aliran air di Priangan lebih dari 1 kilometer. Baraya ada dimanapun, sungai itu atau aliran air itu pasti kurang dari 1 kilometer sudah ada banyak di sana. Banyak sekali. Saking suburnya itu, maka orang-orang Sunda itu selalu menyebut segala tempat itu dengan sebutan Ci. Cici. Nah, karena itu pula lah orang-orang Sunda itu adalah orang yang menjadi pemalas dan orang yang tidak pernah mau berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain. Kenapa menjadi pemalas? Coba Baraya bayangkan. Sebelum kontak dengan orang Jawa, orang Sunda itu makanan pokoknya itu apa? Singkong. Bukan nasi ya, bukan nasi, tapi singkong. Jadi mereka itu kesenangannya berladang. Dan kalau Baraya nanam singkong, maka Baraya itu menjadi orang paling pemalas di dunia. Kenapa? Karena kalau mau makan, tanam tongkat tanam, gak usah dikasih air, gak usah dipupukin, gak usah di apa-apa gitu ya. Tuh nungguin aja tidur rebahan gitu ya, 2 bulan, 3 bulan, pas bangun lagi, si singkong itu sudah bisa dipanen. Jadi sangat memudahkan. Tapi kalaupun tidak ada singkong, ada buah-buahan banyak, ada ikan di mana-mana, hewan-hewan liar di situ juga sangat banyak. Jadi orang Sunda itu sangat dimanjakan oleh lingkungan alam sedemikian, mereka itu tidak pernah mau pergi dari wilayahnya dan mereka malas untuk berinteraksi dengan suku bangsa yang lain. Seperti itu. Nah, buktinya apa? Mereka tidak mau berinteraksi dengan bangsa yang lain. Ketika mereka berinteraksi dengan bangsa yang lain, mereka kaget dan akhirnya menjadi inferior ketika ketemu sama bangsa lain. Kemudian mengikuti bahasa mereka gitu. Makanya orang Bandung misalkan, itu daerah Sunda, tapi kalau misalkan orang sama orang baru ketemu menggunakannya bahasa Indonesia. Beda banget sama misalkan orang Jawa. Orang Jawa itu dimanapun mereka ketemu, mereka datang di Amerika, mereka berbahasa Inggris, tapi ketemu sama orang Jawa yang lain, mereka ngomong pakai bahasa Jawa gitu. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa